Di sini kita akan membahas tentang statistika, yang dimana setelah mempelajari statistika ini kita dapat mampu menjelaskan konsep data dan statistika serta cara mengumpulkan data dan melaksanakan. Yang kedua itu siswa mampu menyajikan data dalam bentuk diagram, tabel, batang, garis, atau diagram lingkaran. Yang ketiga itu siswa mampu memahami ukuran pengusahaan data, yaitu mencari mean atau rata-rata, median atau bulan tengah, dan modus. Baiklah, kita akan mempelajari tentang dasarnya dulu. Siapa yang tahu di sini tentang statistika? Apa itu statistika? Sepertinya nggak tahu apa itu statistika. Pasti kan nggak pernah belajar di SMP itu. Tahu, Ya, apa sih? statistika itu adalah mean, median, dan modus. Pengertiannya dulu. Nah, cara itu kan untuk ukuran pengusahaan datanya. Nggak tahu. Tahu? Oke. Ya. Baiklah, di sini kita belajar statistika. Jadi statistika itu adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan suatu data. Yang dimana data itu adalah kumpulan informasi yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Oke. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis data. Yang dimana data itu terbagi empat. Yang dimana data pertama itu data kuantitatif. Yang kedua data kualitatif. Yang ketiga data tunggal. Yang keempat data berkelompok. Yang dimana data kualitatif itu merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang dapat diukur. Contoh kualitatif itu seperti data tinggi siswa
mewawancarailah satu desa penduduknya. Yang kedua itu kuesioner atau angket, yaitu menggunakan daftar pernyataan tertulis, cocok untuk survei dalam skala besar. Yang ketiga itu observasi atau mengamati langsung objek atau fenomena, bisa bersifat partisipasi atau non partisipasi. Yang terakhir itu adalah studi dokumentasi, mengambil data dan dokumen atau hasil yang telah tersedia sebelumnya. Baiklah, di sini Ibu akan menyajikan suatu bentuk penyediaan data. Yang pertama itu dengan diagram garis. Ada yang belum tahu di sini bagaimana bentuk diagram garis? Tahu. Sudah tahu kan? Tahu. Nah, seperti ini. Bisa digambarkan anak-anak? Bisa, Bu. Yang kedua itu diagram batang. Kan? Tahu? Dalam bentuk batang. Iya, Bu. Yang ketiga itu diagram lingkaran. Tahu kan? Tahu, Bu. Yang keempat dalam bentuk tagar. Pasti sudah tahu kan? Tahu. Baiklah. Di sini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu terbagi terbagi tiga. Yang pertama, mean atau rata-rata, median. Apa yang dimaksud dengan median? Siapa yang tahu? Median. Satu. Nilai tengah. Ya, pas. Median itu nilai tengah. Nilai tengah. Dan yang ketiga ada yang tahu? Saya, Bu. Modus. Modus. Bukan modus apa ya? Modus. Modus. Baiklah, di sini Ibu menggunakan suatu media. Bu, Artinya, Bu. artinya? Ya. Modus nilai. Arti modus. Nilai satu dibagi dua. Bukan, modus ini Nilai sering muncul. yang sering muncul atau yang paling banyak nilainya. Iya, Bu. Sudah paham ya, Ci? Ya, Bu. Oke, baiklah, di sini Ibu menggunakan suatu media. Nama media ini adalah papan entry. Wow. Keren, Bu. Kenapa entry? Iya. Karena media ini median modus. Entry ke atas. Ya, Bu. Baiklah, di sini. Baiklah, di sini Ibu akan membuat sebuah contoh. Contoh data kita ingin mencari min, median, modus dari data tunggal. Yang dimana di sini Ibu menyediakan baiklah, di sini Ibu menyediakan 7 buah. Yang dimana arti ini adalah ini data pertama, data kedua, data ketiga, data keempat, kelima, dan seterusnya. Baiklah, di sini Ibu mengambil contoh yang dimana datanya adalah 2, 3, 1, 4, 4, 3, 4. Dan di sini Ibu menggunakan medianya itu dari dihapus. Yang dimana data dari sterobong. Yang dimana data pertama tadi berapa nak? Dua. Kita masukkan 2 ya. Iya, Bu. Dapat dulu. Boleh masuk, Bu. Oh, boleh nak? Boleh. Oke, Renita maju. Renita ya. Silakan. Nih, dari datanya 2, 3, 1, 4, 4, 3, 4. Baik, kita sini ya. Bu, kelihatan satu juga agak ke atas. Oh iya. Tiga. Iya.
dibagi 6. 24 bagi 6, 4. Dapat kita simpulkan datanya ini dari data tersebut adalah 4. Terus mediannya yang mana? Mediannya itu misalnya data itu ganjil. Kalau data itu ganjil, kita tinggal menentukan ini. Misalnya datanya 5. Tinggal ini kita ambil 2 dari sisi kanan, 2 dari sisi kiri. Yang di tengah-tengah otomatis jadi median. Tapi jika data tersebut berjumlah genap, kita ambil 2 yang di tengah-tengah, 1 dan 6. Caranya adalah kita jumlahkan data ini terus dibagi 2. Ini untuk mencari rata-rata terus mediannya.